desa dan juga ke sekolah-sekolah. Mhm. Nah, sekarang masyarakat tidak perlu datang ke Dukcapil karena kami sudah memiliki aplikasi Sipanduk. Jadi sistem pelayanan administrasi kependudukan secara online. Ada 2 Sipanduk ini. Yang pertama melalui basis web. Nah, ini alamatnya bisa dicatat, yaitu www.sipanduk.kuningankab.go.id. Nah, kemudian ada yang berbasis Android, ada di Play Store, Sipanduk. Nah, itu tinggal dicari, nah, insya Allah bisa di-download. Nah, masyarakat dengan 2 cara tadi, Sipanduk baik melalui laptop atau komputer dengan websitenya dan maupun melalui Android, itu sudah bisa meminta atau memohon pelayanan apapun permohonannya kami layani. Dan yang penting Kang Rio, kami sedang menggemborkan sekarang. Tagline-nya, Anda minta 1, kami beri banyak. Wah, baik banget gak tuh ya? Ya, itu sementara itu mungkin Bang penjelasan awal. Baik, terima kasih. Itu dia Money Mega Suara, bahwasannya di Dukcapil punya banyak sekali program yang sudah berjalan, ada 8 ya. Salah satunya adalah Sipanduk yang sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Oke, kalau berbicara mengenai latar belakang mungkin ya Pak, setiap aplikasi yang dibuat pasti ada tujuannya. Iya. Seperti apa Pak tujuan latar belakang dibikin Sipanduk ini, ada peristiwa apa sehingga diinisiasi membentuk Sipanduk ini Pak? Yang pertama, jumlah pemohon per hari sebelum pandemi ini hampir 300 per hari. Per harinya. Numpuk di kantor, yang mana kantor kami ini tidak memiliki lahan parkir. Jadi parkir semua di pinggir jalan, mengganggu aktivitas masyarakat yang lain, aktivitas kantor yang lain, baik kantor DPRD maupun kantor DPPKB yang dekat dengan kami, karena jalannya tertutup oleh parkir motor. Kemudian yang kedua, berlatar belakang kejadian pandemi pada tahun Maret 2020. Kami dibatasi saat itu, tatap muka dibatasi. Sementara masyarakat ingin tetap memohon pelayanan karena kebutuhan administrasi kependudukan itu kan sangat penting. Memang kami bukan pelayanan dasar, tapi menjadi dasar bagi pelayanan publik yang lain, terutama nomor induk kependudukan. Membuka kartu HP harus pakai NIK. Membayar pajak harus pakai NIK, BPJS harus pakai NIK, masuk sekolah juga masih pakai NIK. Nah, sehingga saat itu kami berpikir banyaknya permohonan, kemudian kondisi pandemi, akhirnya bagaimana supaya tatap muka ini tidak terjadi, tapi pelayanan tetap dilakukan, sehingga kami berpikir pelayanan online adalah salah satu yang bisa menjadi solusi. Kami bisa memberikan tetap pelayanan yang mudah, cepat, dan intinya membahagiakan masyarakat. Oke, kalau pertama kali launching Sipanduk itu kapan Pak? 1 April 2021. 1 April. Tapi saat itu kita berjalan baru 2 bulan, di bulan Juli di stop oleh pemerintahan pusat. Pelayanan online harus di stop karena ada hacker yang mengambil data di 4 kabupaten, Kota Malang, Kabupaten Bogor, Kota Subang, dan Bekasi. Nah, sehingga saat itu pemerintah pusat menghentikan. Dan kami launching ulang Sipanduk ini 17 Januari 2022. Nah, alhamdulillah kemarin Ibu Kabid melaporkan kepada kami bahwa trennya itu naik hampir 300%. Wah, serius kan? Wah, luar biasa. Sipanduk itu setelah sosialisasi kemarin, kita sudah naik 300%. Jadi yang tadinya 100 orang, sekarang sudah bulan ini mencapai 300 lebih. 400 bahkan. Oh, bahkan 400, jadi udah 400%. Gitu. Luar biasa. Berarti dengan begitu, Bu Kabid, orang-orang masyarakat sudah mengetahui kemudahan yang diberikan oleh Dukcapil ya, seperti apa. Kemudian langkah yang Bu Kabid lakukan bersama dengan teman-teman untuk sosialisasi, selain tentunya di Mega Suara, seperti apa Bu? Kami juga mengadakan pendampingan khususnya untuk para operator kecamatan. Waktu itu kita sempat launching ya Pak dengan para operator kecamatan dan juga mitra, diantaranya dengan sekolah dari K3S, MKKS, kemudian dari Poned-Poned, karena di sini di Sipanduk itu ada pelayanan mitra dan juga pelayanan kolektif desa. Bagi para operator yang ketika kita sosialisasi secara keseluruhan belum paham, kita
kita terbuka untuk melakukan pendampingan dalam pengaplikasian Sipanduk. Misalnya di suatu kecamatan ada berapa desa yang terdiri beberapa operator, mereka masih belum memahami ya untuk pengaplikasian Sipanduk sendiri. Kita siap Pak untuk maksudnya Kang nih ya. Kita siap untuk melakukan pendampingan, kemudian membimbing para operator sehingga paham dan mampu mengaplikasikan Sipanduk secara mandiri seperti itu. Betul, lebih dekat kepada masyarakat ya. Pendampingannya di kecamatan-kecamatan berarti. Iya betul. Teknisnya kita yang datang atau mereka yang ke kantor? Kita yang datang. Wow, luar biasa. Door to door. Kita komunikasi dengan kecamatan, Pak Camat, kita informasikan ada program Sipanduk yang ini akan lebih memudahkan dan peningkatan pelayanan khususnya administrasi kependudukan. Kita beritahukan, kita informasikan dan alhamdulillah responnya sangat baik sehingga kita langsung diundang untuk melaksanakan pendampingan untuk para operator desa biasanya. Seperti itu. Itu sangat diperlukan ya, operatornya harus paham dulu seperti apa biar tidak mengalami kesulitan. Ya, karena ada 4 level pengguna Sipanduk ini. Yang pertama level operator siap. Operator siok itu ada di dinas kami, Dukcapil, dan tersebar di 32 kecamatan. Itu jumlah operator siaknya ada sekitar 62 orang. Kemudian level yang kedua itu masyarakat umum. Nah, masyarakat umum sekarang sudah banyak yang mendaftar secara mandiri maupun meminta bantuan kami untuk mendaftarkan. Nah, kita sudah bantu dan alhamdulillah sudah ada beberapa ratus yang masuk bisa masuk ketiga. Kemudian level yang ketiga adalah desa pelayanan integratif. Nah, yang tadi disampaikan oleh Ibu Santi itu desa-desa ini bisa membantu masyarakatnya. Jadi masyarakat sekarang cukup datang ke desa, mendatangi operator di desa. Nah, nanti operator itu melalui program Sipanduk mengajukan permohonan kepada kami. Setelah kami proses hasilnya dalam bentuk PDF, kami kirim ke operator desa melalui email, kemudian itu terserah di desa. Kalau masyarakat bisa ngeprint sendiri, itu dipersilakan karena aturannya di Permendagri 109, dokumen kependudukan ini bisa dicetak secara mandiri menggunakan kertas putih biasa, ukuran A4 80 gram. Nah, kemudian yang level yang terakhir, yang keempat, yaitu level-level mitra. Juga dan mitra itu kan ada yang panutan, bekerja sama kami dengan Ponet, dengan rumah sakit, dengan IBI. Nah, itu program panutan itu juga nanti terintegrasi di Sipanduk. Ada juga Paduka dengan KUA pernikahan. Kemudian ada Kiat Sukses dengan sekolah-sekolah yang tadi dijelaskan. Salah satunya itu di Kecamatan Lebakwangi, K3S-nya sangat aktif mengundang kami. Jadi seluruh sekolah yang ada di Lebakwangi sudah menjadi operator mitra kami. Wow, saya merinding loh. Berarti memang kesadaran mereka sangat tinggi ya Pak ya, antusias mengenai kepengurusan kependudukan ini. Nah, kalau berbicara mengenai desa tadi Bu, yang sudah menjadi operator, udah berapa desa dan kecamatan gitu? Kalau untuk operator tadi sekitar 600 ya Pak. Nah, namun untuk door to door karena kita juga ada kegiatan Sikuda Cepat, pelayanan di tempat. Nah, untuk sosialisasi kepada operator itu kita baru melaksanakan 2 kecamatan. Pertama di Kecamatan Cipicung, kedua di Mandirancan, dan alhamdulillah rating permohonan melalui Sipanduknya sudah mulai meningkat dari tiap desa karena semua pelayanan itu bisa dilayani di Sipanduk kecuali KTP pemula ya Pak. Seperti itu. Yang lainnya bisa dilayani di Sipanduk. Wow, sangat luar biasa loh Mani Mega Suara ya, sudah diberikan kemudahan, bagaimana tinggal kita meresponnya saja ya, untuk kemudahan kita sendiri juga. Oke, baik, kita ke jeda komersial dulu. Ini ada beberapa mungkin yang akan Rio berikan waktu ya untuk Mani Mega Suara atau para pendengar yang ingin bertanya. Silakan kepada narasumber, bisa yang pertama bisa melalui kolom komentar di Zoom meeting ya. Di kolom komentar silakan di typing saja, atau untuk para penonton atau para penyimak di Zoom yang mau bertanya secara langsung ya, sebelum kita ngobrol lebih jelas lagi kepada narasumber, silakan untuk angkat tangan terlebih dahulu. Nanti operator kami di belakang akan membuka
mikrofon Anda agar tidak di-mute ya. Silakan untuk semua yang sudah hadir di Zoom meeting terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk Anda yang sudah hadir untuk mengisi absen ya, karena nanti seluruh peserta Zoom meeting yang menyimak pagi hari ini tentunya akan mendapatkan sertifikat dari program Badami kolaborasi dengan DMM di Dukcapil Menyapa Masyarakat pagi hari ini. Oke, silakan dikasih waktu dulu ya untuk yang sudah hadir di Zoom pada pagi hari ini. Kita intip dulu ya, barangkali ini ada yang mau disapa-sapa dulu sebentar. Kita lihat ada siapa aja yang sudah bergabung. Kecamatan Garawangi, selamat pagi. Kemudian juga kantor di Dukcapil juga menyapa ya, selamat pagi. Cikesik juga, wow ini jauh ya Pak ya, Cikesik. Ya. Kota Yang Muara kemarin juga. ada pelayanan untuk apa Pak, yang SLB ya di daerah timur. SLB jadi, untuk bikin KTP atau seperti apa? Ada KTP, KIA, semua pelayanan. Ya, Rio penasaran Pak, kalau untuk orang yang berkebutuhan khusus, seperti apa proses pembuatan KTP-nya, kayak perekaman dan lain sebagainya, apakah ada perbedaan dengan orang yang pada umumnya? Pelayanan kepada disabilitas untuk yang di kantor kami itu ada loket khusus. Jadi kami untuk disabilitas dan manula itu ada loket tersendiri. Jadi tidak perlu antri. Itu satu kelebihan mungkin bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus. Kami memberikan pelayanan juga ekstra, ya lah spesial gitu. Betul, ya. Jadi betul. loketnya juga tersendiri karena mereka tidak, ya dalam perekamannya cukup menyita waktu gitu, karena ya punten-punten dengan keterbatasan itu kan kami, contoh misalnya dengan saudara-saudara kami yang cacat netra. Nah ini kan tidak bisa iris mata Pak Punten, jadi kita hanya disidik jari, makanya sidik jarinya 10-nya harus kena semua gitu. Karena kan ini untuk masa yang akan datang. Kemudian juga jenis kecacatannya itu juga harus spesifik, karena ternyata di cacat netra juga Punten misalnya ada beberapa jenis gitu. Dan kemudian juga disabilitas itu dari satu orang ternyata ada yang cacat ganda juga. Jadi jadi ada detailnya ya. Iya, ada detailnya. Jadi kami harus seperti benar-benar ini, makanya disediakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, si kuda cepat kami datang langsung ke SLB. Jadi ada 14 SLB di Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah sudah selesai. Kemarin terakhir di SLB Perbatasan Cibimbing. Seluruh siswa yang ada di SLB dari 14 itu jumlahnya adalah 1081 anak. Itu sudah semua didapatkan. Jadi ketika berusia 17, KTPL-nya, KK-nya, aktenya kita selesaikan. Tapi yang di bawah itu KK, akta lahir, dan KIA yang diberikan kepada mereka. Dan yang penting seluruh siswa SLB ini diberikan lembar biodata WNI. Karena di lembar biodata WNI lah tercantum jenis kecacatannya. Jadi yang bisa dipergunakan untuk punten bantuan sosial maupun beasiswa dan lain sebagainya adalah lembar biodata WNI. Karena di KK, di KTP tidak tercantum. Tidak ada kolomnya juga ya. Di lembar WNI itu spesial bagi teman-teman yang disabilitas itu diberikan biodata WNI. Jadi ada lampiran tambahannya ya. Wow, seperti itu ternyata ya, Mane Megaswara. Oke, Bu Santi, Rio penasaran juga. Bu Santi kan pasti sudah sering ketemu teman-teman di lapangan. Betul, ya untuk kepengurusan kependudukan. Ada nggak Bu mungkin yang cerita sebenarnya permasalahan atau kendala apa aja sih yang dialami sama teman-teman ketika mungkin mau mengenalkan si Panduk kepada masyarakat di desanya? Ya, yang lebih dasar itu ke SDM ya mungkin. Kadang ada satu operator yang memegang beberapa aplikasi. Nah, jadi kita juga harus penuh dengan kesabaran, kemudian juga menjelaskan secara detail dan juga melakukan simulasi. Karena kalau misalnya hanya secara textbook, mereka kadang tidak mudah paham. Jadi kita dampingi langsung ke praktek di lapangan seperti itu. Dan langsung simulasi dengan produk-produk, misalnya contoh ingin membuat KIA, merubah kartu keluarga. Nah, kita langsung simulasi sehingga mereka bisa lebih paham seperti itu. Dan mungkin kadang kendalanya juga di sinyal untuk kecamatan-kecamatan yang ujung, kadang memerlukan sinyalnya sangat ekstra sekali seperti itu. Tapi untuk aplikasi si Panduk sendiri, alhamdulillah karena ini aplikasinya lokal seperti itu, biasanya kendala-kendala ini bisa diatasi
Dan juga kadang kita dalam melakukan sosialisasi aplikasi Sipanduk juga sering terdapat banyak tanya jawab di luar hal aplikasi. Misalnya masalah pembuatan akta lahir, kemudian juga masalah yang mohon maaf ada yang kasus perceraian sehingga tidak bisa diproses karena kartu keluarganya ditahan salah satu pihak, seperti itu. Jadi pada dasarnya masyarakat di desa ataupun di kecamatan itu ataupun misalnya operator-operator sangat menyambut baik kehadiran kami karena kadang dengan datangnya silaturahmi kami mengenalkan satu produk bisa berkembang dengan komunikasi dan pengetahuan terhadap administrasi kependudukan yang lainnya. Betul, seperti betul. itu, Kang Robi. Kang Rio. Oh, Kang Robi. Kenapa ya? Robi aja ingetnya. Kayaknya mantap. Kang Rio, iya. Berbicara Sipanduk, ini kan sebuah aplikasi ya yang bisa di-download di Play Store ya. Jadi kalau saya lihat-lihat ini Bu ya. Langsung nah, bisa. Untuk masyarakat mungkin juga yang pagi hari ini sedang menyimak, silakan Anda bisa coba-coba buka di Play Store ya. Untuk yang pakai Android, dicari aja Sipanduk. Itu udah ada Sipanduk Kuningan juga ya. Iya, betul. Sudah ada. Dan ketika dibuka seperti ini, ada arahan untuk apa nih? Memasukkan login NIK atau registrasi ya. Memasukkan NIK, kemudian nomor kakak, harus memasukkan email yang aktif. Jadi cukup 3 ini nanti bisa langsung login ya, atau registrasi. Apabila ada kendala NIK-nya tidak terdaftar, mangga silakan hubungi Waimas dan Waslib. Nanti kita bantu login. Barangkali NIK dan kakaknya belum aktif atau ada kendala untuk mengaktifkan Sipanduk, kita bantu untuk login. Ini untuk yang Sipanduk mandiri ya, yang untuk penggunaan masyarakat orang perorangan. Sedangkan untuk Sipanduk mitra ataupun Sipanduk operator desa bisa diajukan oleh kepala desa atau camat, penunjukan surat tugas operatornya siapa kepada kami. Nanti kita langsung bikinkan untuk user akunnya seperti itu. Nanti misalnya pelayanan kolektif desa di situ ada menunya. Pelayanan untuk mitra di situ juga ada menunya untuk kiat sukses, untuk panutan, paduka dan yang lain sebagainya. Nanti kita pandu semuanya berdasarkan kebutuhan ataupun kemitraannya seperti apa. Oke, jadi penggunanya berbeda-beda ya. Kalau misalkan masyarakat umum masuknya kemana, mitra masuknya kemana, seperti itu ya. Oke, jadi buat Mani Mega Suara silakan dari sekarang di-download aja Sipanduk ya di handphone Anda, biar kalau misalkan ada pengurusan apa-apa ke Disduk Capil bisa dari rumah saja ya, atau melalui operator di desanya. Cukup dengan ujung jari. Cukup dengan ujung jari. Nah, coba Ibu bisa simulasi dulu nih untuk orang yang mungkin KTP-nya rusak gitu ya, pengen coba Sipanduk, seperti apa jalurnya? Ini langsung saja mungkinnya untuk pendengar setia Mania Mega Suara ataupun yang berada di ruang Zoom. Ini sebenarnya kita itu Sipanduk itu suatu produk yang sangat mudah dan bisa dipahami, khususnya untuk masyarakat umum. Ini pelayanan Sipanduk mandiri, kita download di aplikasi Play Store. Setelah itu kita masukkan NIK dan juga nomor KK serta email yang aktif. Apabila ada kendala tadi bisa menghubungi Waimas. Nah, untuk yang bisa login langsung kita cari di pelayanan. Pilih pelayanan. Di situ ada beberapa jenis untuk KTP rusak, ada KTP hilang, kemudian ada KIA, ada KK. Di menu pilihan KK itu ada pembuatan KK baru ataupun penambahan anggota keluarga. Kemudian ada juga menu untuk kepindahan. Nah, ini sedang tren sekali ya Pak Kadis untuk menu perpindahan. Banyak masyarakat Kuningan yang sudah berada di luar Kabupaten Kuningan, tapi KTP dan KK-nya masih Kabupaten Kuningan. Nah, sehingga mereka mengajukan perpindahannya bisa melalui aplikasi Sipanduk. Karena aplikasi Sipanduk ini hanya untuk NIK atau KK yang masih terdaftar di Kabupaten Kuningan. Nah, karena untuk kabupaten kota lain mungkin ada aplikasi tersendiri ya. Kalau Sipanduk itu khusus untuk yang berada di Kabupaten Kuningan.
Nah, setelah menu-menu itu dipilih sesuai kebutuhan, nanti ketika diklik itu akan muncul juga persyaratan. Jadi masyarakat itu nggak akan bingung. Untuk KIA langsung muncul persyaratannya apa saja yang harus dipenuhi. Langsung Iya, ada arahan langsung persyaratannya ya. arahan seperti itu. Jadi sangat mudah sekali. Pilih pelayanan sesuai kebutuhan. Setelah dipilih, persyaratannya bisa di-download langsung dalam bentuk PDF. Nah, setelah semua di-download, komplit langsung dikirim. Di situ ada menu ambil ke kantor ataupun dikirim melalui kurir. Nah, kita juga sudah kerjasama untuk pengirimannya. Jadi cukup diproses dari rumah, setelah beres, setelah jadi bisa langsung dikirim ke rumah juga seperti itu. Dan biaya kirimnya pun tidak mahal ya, bisa COD. Untuk kecamatan-kecamatan terdekat itu 7.000, untuk yang kecamatan jauh itu 9.000 seperti itu. Wow, sangat terjangkau sekali loh Moni Megasuara ya. Kalau emang kita nggak sempat ke kantor, ya udah dikirim ke rumah aja gitu ya. Atau ngeprint sendiri juga bisa ya. Bisa, nanti dikirim, pilih misalnya mau file PDF-nya atau apa, nanti dikirim ke email atau juga ke WA yang aktif ketika didaftarkan saat kita mendownload aplikasi Sipanduk. Oke, jadi jangan sampai lupa password emailnya biar bisa masuk lagi ya. Ada respon pertanyaan Pak dari apa nih yang ada di Zoom. Apa persyaratan perubahan akte beda satu kata katanya dan prosedurnya apa saja? Mungkin mau ganti akte karena salah nama mungkin ya satu kata misalkan. Seperti apa Pak? Kalau misalkan ke kantor langsung atau persyaratannya apa yang disiapkan? Oke. Ini kita harus luruskan dulu terkait dengan perubahan nama. Ya. Jadi ada 2 poin. Yang pertama berubah nama. Berubah nama itu bila mana di dalam dokumen yang kita miliki sudah sama, semuanya sama. Misalnya Yudi Nugraha, di ijazah Yudi Nugraha, di akta kawin Yudi Nugraha, di akta lahir Yudi Nugraha, di KK, di KTP Yudi Nugraha. Tapi ingin ditambah. Misalnya Asep Yudi Nugraha, maka itu harus melalui penetapan pengadilan. Nah, namun ada pembetulan nama. Misalnya di KK, di KTP Yudi Nugraha. Namun di ijazah Asep Yudi Nugraha. Di surat nikah Asep Yudi Nugraha. Misalnya di dokumen paspor Asep Yudi Nugraha. Sementara di akta KK dan di KTP-nya Yudi Nugraha tidak ada Asepnya. Itu cukup dengan pembetulan nama. Tidak perlu ke pengadilan. Pembetulan aja. Ikutin yang mana, Pak? Nah, ikutin yang mana adalah mengikuti ijazah, mengikuti surat nikah, mengikuti paspor. Kenapa? Karena merubah ketiga dokumen ini lebih sulit dibandingkan hanya merubah di akta, KK, dan KTP. Akta KK KTP itu cukup di Disdukcapil Kuningan. Tapi apabila ijazah harus diselesaikan di SD-nya, harus diselesaikan di pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten, kemungkinan harus ke tingkat provinsi bahkan ke tingkat nasional. Wow. Jadi yang dijadi patokan adalah ijazah. Ijazahnya ya. Lebih dipegang ijazah, kemudian dokumen kependudukannya yang dirubah. Itu dengan pembetulan nama. Berarti kalau misalkan ada kesalahan antara kakak sama akte lahir aja masih bisa dirubah ya? Bisa. Diperbaiki berarti ya Pak ya? Yang penting ada dokumen yang mendukung. Iya, ini mau yang mana yang dipakainya gitu ya? Kalau ada perbedaan ya, kalau semuanya sama kemudian akan ditambahkan satu kata, itu harus pengadilan dulu. Nah, sekarang kalau pembetulan cukup dengan membawa dokumen. Syaratnya tadi bawa akta aslinya, bawa kakak aslinya, kemudian bawa ijazah, nanti sesuaikan. Diperbaikinya adalah yang ada di dinas kami. Jadi nanti akan di cross check dengan data yang validnya seperti apa ya. Kita kembali mengundang untuk para penanya ya, para peserta Zoom juga pagi hari ini yang masih setia menyimak, silakan nih dicolek-colek dulu barangkali ada yang mau nanya. Desa Taraju selamat pagi, Kerta Unggaran juga selamat pagi, kemudian ini ada Mekar Mukti juga selamat pagi, ada Windu Janten selamat pagi, Raga Wacana juga selamat pagi, Pancalang sebelah sana berarti ya, Kuningan Utara, Jawi Gebang juga selamat pagi, kemudian ada Keramat Mulia yang dekat ya, selamat pagi saja. Kenapa nggak mampir ke sini aja?
Citundun juga selamat pagi. Oke. Nah, kita berbicara mengenai aplikasi kembali nih, si Panduk gitu. Ada ini enggak untuk jam-jam operatornya menanggapi atau bisa 24 jam? Biasanya ini di jam kerja ya Pak Kadis untuk pelayanan. Tapi ketika misalnya ada urgensi karena ini kan keterkaitannya dengan operator juga sama jaringan, biasanya kita operasionalnya pada jam kerja seperti itu. Oke, ini ada yang masih belum yakin mungkin jawabannya, ada yang bertanya, mohon izin tanya jika mau perubahan satu huruf aja gimana? Misalkan Fitri dari P jadi F gitu, Fitri gitu. Nah, seperti apa? Mungkin ini mau pembetulan biar lebih yakin langkahnya gitu ya. Ya, kita kembali ke ketentuan tadi, Mas. Jadi ketentuannya lihat dokumen-dokumen lainnya gitu. Iya, lihat dokumen yang lainnya nih ya. Kalau dokumen lainnya telah sama, misalnya F semua, sementara ingin diganti P, itu harus pengadilan. Satu huruf pun gitu. Iya. Tapi tadi jika bila mana di antara dokumen yang dimiliki oleh penduduk itu ada yang berbeda, itu perbedaan itu bisa pembetulan. Bisa pembetulan ya. Makanya nanti dilihat dulu. Dan sekarang pun nih Mas Dodi, kebetulan lagi ini ada yang kemarin sebenarnya udah dibahas ya terkait Permendagri 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Ini ada ketentuan-ketentuan. Yang pertama harus jelas, bisa dibaca. Yang kedua menggunakan huruf Latin sesuai kaidah bahasa Indonesia. Tidak menggunakan tanda baca. Sebagai contoh, Sapi'i. Kalau dulu ada istilah I yang terakhir itu pakai centering di atas, ada tanda baca. Petik gitu ya, Pak. Petik. Sekarang nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh sekarang. Nah, makanya nama Punten memberikan nama sekarang ada aturan-aturannya. Yang pertama harus 2 kata minimal, 2 kata. 2 kata minimal. Jadi nama Soeharto, Soekarno itu sekarang tidak akan ada lagi untuk bayi-bayi yang lahir 2022 karena namanya dipersyaratkan 2 kata. 2 kata. Oke. Rio Megan Dirgantara 2 kata, Yudi Nugraha 2 kata, Teh Santri Ratnasari 2 kata. Jadi sekarang harus 2 kata. Karena apa? Masa depan anak kita berharap lebih baik, bisa ke luar negeri, bisa ke Arab Saudi, munggah haji, umroh. Bahkan untuk munggah haji dan umroh harus 3 kata. 3 kata. Harus 3 kata. Harus 3 kata. Saya aja waktu mau umroh, namanya ditambahin nama orang tua. Yudi Nugraha Yusuf. Baru bisa ke sana. Kalau Yudi Nugraha saja nggak bisa pergi. Makanya harus 3. Makanya sekarang kalau misalnya Punten ingin anaknya ke depan, kita doakan bisa haji, bisa umroh, berilah nama yang baik 3 kata. Biar nggak ada masalah ketika bikin paspor. 3 kata sudah sedang-sedang saja ya Pak. Ya masa kami kan yang 5-6 kata tuh Pak. Yang maksimal ada 60 karakter. 60 huruf dan spasi maksimalnya 60 karakter. Untuk nama. Dan terpanjang di Kabupaten Kuningan namanya 9 kata. Saya lupa seperti namanya ya. Dari mana Pak dia panjang tuh? Seorang wanita, anak-anak wanita, 9 kata. Tapi saya lupa namanya. Tapi namanya nama-nama Islami semua lah. Oke. Nanti kita sampai. Tapi jumlahnya 9 kali 5 dengan karakter itu hanya 45, masih memenuhi 60 karakter. Jadi masih cukup. Ya kasihan juga kalau mau ujian nanti nama lengkapnya nggak cukup juga ya Pak ya. Kalau di KTP bisa ini nggak sih Pak disingkat-singkat gitu nggak bisa apa dipanjangin? Kalau nama tidak bisa disingkat. Yang bisa disingkat itu gelar. Misalnya sarjana pendidikan, nggak usah ditulis sarjana pendidikan, cukup SPD. SPD ya betul. Gitu. Jadi sarjana teknik cukup ST. Nah dan itu untuk gelar itu hanya bisa dicantumkan hanya dalam 3 dokumen. Yang pertama dalam kartu keluarga, yang kedua dalam KTP atau dalam kartu identitas anak. Di dalam akta pencatatan sipil tidak boleh ada gelar. Gelar apapun nggak boleh. Tapi kalau di dalam KK dan KTP, gelar akademis, gelar agama, maupun gelar kebangsawanan atau gelar adat itu boleh dimasukkan. Tapi boleh disingkat juga gelarnya. Seperti Hamengkubuwono 10.
Nah, ini kan kalau ditulis panjang banget tuh. Iya. Nah, cukup HBX, HB10. Oh, oke. Itu kan boleh. Ada lagi yang merespon, halo Pak Kadis dan juga Bu Kabid, sudah coba registrasi Sipanduk, tapi aktivasi link yang dikirim ke email tidak diterima katanya nih. Seperti apa coba? Nah, itu berarti kan ada kendala di login, mungkin tadi di nick sama kakak. Nah, kita bisa menghubungi di WA Waimas itu yang telah kita sosialisasikan, atau bisa langsung ke operator Sipanduk. Ada beberapa nomor yang bisa kami sebutkan, diantaranya untuk operatornya Pak Rudi di 083 824 121407. Ini bisa membantu Bapak Ibu untuk login di Sipanduk ataupun memandu juga langkah-langkah untuk memanfaatkan aplikasi Sipanduk ini. Nah, biasanya kendala itu memang seringnya dari NIK atau KK yang belum terdaftar di data masyarakat di link operator Sipanduk kami. Itu biasanya nanti nama sesuai KTP, kemudian nomor NIK, nomor KK, email yang aktif, sama nomor HP yang aktif yang ada WA-nya. Nah, nanti setelah dikirim ke operator, kami bantu login. Dan ini alhamdulillah respon-respon dari operator kami cukup cukup cepat dan juga memberikan edukasi ataupun pendampingan kepada masyarakat. Alhamdulillah cukup respon seperti itu. Baik, udah dikasih tahu tadi ya, ada nomor Pak Rudi ya untuk operator Sipanduknya. Dicek saja, sudah Rio ketik juga di kolom komentar ya. 083 824 121 407 untuk membantu Anda memudahkan login kepada aplikasi Sipanduk tentunya. Betul, iya. Ada yang bertanya dari Pemdes Kertaunggaran. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf, buat aplikasi ini, buat operator di desa, mulai launchingnya bisa dipakai kapan katanya. Mungkin ini belum kedatangan kali ya? Belum, iya. Kertaunggaran. Baru kita sosialisasi mungkin ke kecamatan, nanti kita bantu. Launchingnya kan sudah setahun yang lalu. Nah, untuk Kertaunggaran, silakan saja menghubungi kami dengan surat penugasan dari kepala desanya. Nanti langsung ketika surat kami terima, kami kirimkan username-nya dan bisa langsung dipergunakan. Seperti itu. Nah, untuk operator desa kan masing-masing punya username sendiri dan password tersendiri untuk menjaga keamanan data, khususnya data masyarakat. Jadi ketika surat penunjukan dari kepala desa atau dari Pak Camatnya sudah dikirim ke kami, lebih simpel. Untuk yang jauh bisa kirim suratnya melalui PDF ke WA nomor tadi Pak Rudi ataupun ke saya pribadi, silahkan. Setelah itu nanti kita buatkan username dan passwordnya. Setelah itu bisa langsung dipergunakan saat itu juga. Iya. Oke, itu dia ya untuk Pemdes Kota Ungaran. Dan kalau misalkan memang pengen segera juga menjadi operator, bisa menghubungi aja ya. Betul, ke kantor di Dukcapil. Oke. Berikutnya dari Pemdes Mindu Jantan. Oke, Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengatasi NIK yang tidak online? Terima kasih. Oke, ini kendala tadi ya. Belum online. Seperti apa Bu untuk aktivasinya? Bisa langsung menghubungi juga tadi Waimas ataupun Wasurip dan operator kami di tadi Pak Rudi Lesmana. Tinggal dikirim nomor NIK dan nomor kakak yang ingin diaktifkannya. Itu biasanya harus dikonsolidasi ya Pak untuk mengaktifkan. Itu langsung 1 kali 24 jam bisa langsung aktif. Bisa juga disebutkan keperluannya untuk BPJS ataupun perbankan atau NPWP, itu bisa. Langsung nanti kita bantu untuk mengonline-kannya dari kantor. Oke, itu dia tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor, antri hanya untuk mengonline-kan. Itu kan kasihan ya, efisiensi juga karena Dukcapil hadir untuk membahagiakan masyarakat. Wow, dari awal obrolan sampai sekarang kita mendengar banyak sekali keunggulan dari Sipanduk ini loh ya, Mani Mega Suara, luar biasa ini. Kemudian berikutnya respon dari Pak Didin Samsudin. Selamat pagi Pak Didin, terima kasih sudah bertanya. Punten Pak Kadis, KTP saya TTL-nya salah, apa nggak jadi masalah? Atau sebaiknya diganti katanya. Tempat tanggal lahirnya nih Pak, gimana? Kalau salah, biarin aja deh atau gimana, atau diganti sebaiknya gitu. Ya, kita tinggal lihat aja dokumen yang dimiliki Pak Didin Samsudin. Di aktanya tercantum apa. Nanti kalau misalnya di aktanya ternyata
bukan Kuningan, misalnya di KTP Kuningan, ya kini harus disesuaikan aja. Jadi untuk tanggal tempat lahir itu bisa disesuaikan, tanggal lahir juga bisa disesuaikan, namun NIK-nya tidak akan berubah. Jadi kan kode NIK yang 16 digit itu kan ada artinya. Iya, betul. 6 yang di tengah itu kan tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir kita. Nah, bila mana mungkin ada kesalahan tempat tanggal lahir kemudian dengan tanggal lahirnya, itu bisa dirubah. Tanggal lahir, tempat lahir bisa dirubah, tapi tidak merubah NIK. Tidak merubah NIK-nya, yang di bawahnya bisa dirubah ya Pak ya? Bisa dirubah, tapi NIK-nya tidak. Yang penting dokumen pendukungnya aja mengatakan misalnya saya lahir di Jakarta, tinggal nih mana nih aktanya betul di Jakarta, ya udah tinggal kita rubah gitu. Iya, tinggal sesuaikan dengan dokumen pendukungnya. Oke, terima kasih untuk Pak Didin Samsudin ya. Pokoknya lebih enak mah kalau misalkan ada perbedaan ya udah dirapihin ya Pak ya dari sekarang, jangan sampai ditunda-tunda. Nanti kalau lagi butuh-butuh terkendala gara-gara ketidaksesuaian ya. Oke. Terima kasih. Berikutnya silakan untuk para pendengar barangkali dari rumah yang juga lagi nyimak di radio boleh bertanya ya di 0818 117 898 atau yang sedang bergabung di Zoom juga bisa bertanya ya. Ini mumpung ada langsung loh Pak Kadis sama Ibu Kabid yang pagi hari ini menjadi narasumber ya. Pertanyaan-pertanyaan mungkin dari masyarakat yang sempat Anda terima di desa ya, silakan untuk kepengurusan kependudukan bisa langsung ditanyakan di sini seperti itu. Oke, berbicara kembali mengenai aplikasi Sipanduk. Ya, seperti apa untuk respon dari masyarakat sendiri? Mungkin Ibu Santi pernah langsung berbincang-bincang kepada masyarakat yang menjadi pengguna Sipanduk sekarang. Apa yang mereka rasakan selama menggunakan Sipanduk? Satu kata mungkin dari mereka itu lebih mudah katanya gitu. Ya, karena apa di sini mungkin sekarang setiap orang sudah memiliki Android ya. Betul. Jadi tinggal di-download di Play Store, kemudian persyaratannya cukup dipoto dikirimkan PDF, langsung dikirimkan melalui aplikasi Sipanduk. Mereka tidak usah jauh-jauh unjak-injik ke sana kemari. Setelah persyaratan lengkap, kita tidak akan ada penolakan lagi dong, karena persyaratan sudah lengkap, pasti kita langsung proses seperti itu. Paling mungkin perbedaan SOP dari pelayanannya, kalau untuk datang langsung 1 hari, kalau di aplikasi mungkin 2-3 hari ya Pak di SOP-nya. Karena apa? Kita juga menunggu pelayanan kolektif dari desa, kemudian dari mitra, seperti itu. Tapi untuk dokumen-dokumen yang tidak urgent banget, tidak buru-buru, tidak ditunggu-tunggu, sebaiknya kita proses melalui aplikasi Sipanduk seperti itu, kecuali yang perekaman untuk KTP pemula gitu, karena tadi cukup dengan ujung jari, cukup dari rumah. Mau dikirim langsung juga bisa seperti itu, Kang Rio. Dan yang terpenting ini Kang Rio, jadi dengan Sipanduk ini saudara-saudara kami yang berada di luar Kuningan, karena 30% penduduk Kuningan itu merantau. Nah, ini yang berada di luar Kuningan, yang dulu punten menggunakan jasa pihak ketiga, sekarang sudah tidak perlu lagi dengan Sipanduk ini. Ini ya perlu digarisbawahi. Makanya kami di depan kantor itu ada tertulis sebuah spanduk, hindari calo dan pungli. Pelayanan gratis. Nah, dengan adanya Sipanduk ini itu udah jelas-jelas menghindari calo dan pungli, karena kami melayani tidak bertatap muka dengan siapapun. Betul. Data ini jadi menghindari calo dan pungli ini sudah terbukti dengan Sipanduk gitu. Nah, kemudian juga untuk pengirimannya tadi ada COD. Kami sudah bekerja sama dengan salah satu, kita sebut saja lah, nggak apa-apa, biar tahu. JNE. Jadi dengan JNE sudah bekerja sama COD. Tadi untuk di dalam kota, kecamatan terdekat itu 7.000, yang terjauh itu 9.000. Sementara yang keluar kabupaten kota, COD-nya sesuai dengan tarif reguler yang ada di JNE. Ke Jakarta ya kami kurang tahu apakah 15.000, 21.000, itu tergantung jarak mereka. Tapi itu ketentuan itu
sesuai dengan jarak. Jadi JNE yang menentukan untuk COD yang luar kota. Tapi untuk yang dalam kota hanya ada 2 tarif, 7.000 dan 9.000. Sangat terjangkau Mani Mega Suara. Udah itu di bawah harga bakso semangkok lah ya. Dan itu per 1 kali pengiriman. Walaupun dokumennya isi lebih dari 1, kalau pengiriman dalam hari yang sama ke alamat yang sama harganya seperti itu. Wow. Jadi kita tidak JNE tidak menghitung berapa dokumen. Iya. Pokoknya 1 amplop, satu alamat gitu ya. Gitu. Karena itu tadi Anda minta 1, kami beri banyak. Wah, luar biasa. Jadi kirim yang banyak itu juga harganya ya tadi. Betul. Keren banget loh Mani Mega Suara. Dengan harga segitu kita udah bisa ngurusin surat-surat kependudukan ya. Daripada nanti ada kendala di depan, buruan beresin dari sekarang. Tadi juga Pak Kadis berbicara mengenai calo gitu ya Pak. Emang berbeda banget zaman-zaman dulu sama sekarang gitu ya. Yang datang langsung pun sekarang kayak adem-adem aja, nggak ada yang serbu, sama aku aja gitu ya. Kayak di pasar ya. Iya, kita ke pertanyaan ini ya, kita kebut aja nih. Selamat pagi untuk Kenny Miss Nine. Selamat pagi, salam sehat buat Pak Kadis dan juga Ibu Kabin. Saya Kenny dari Karangmangu, izin bertanya. Untuk si Panduk, tadi dikatakan di daerahnya dibentuk operator. Apakah operatornya ada di tiap desa atau kelurahan, atau hanya di kecamatan saja? Seperti apa ke depannya? Kita sasarannya sekarang memang langsung sosialisasi ke operator desa. Desa ya? Iya, betul. Pembinaan ke operator desa dan bertahap. Kalau misalnya belum sempat dikunjungi oleh kami, silakan langsung jemput bola, bisa WA langsung ke saya atau ke operator ke Pak Rudi. Nanti surat penunjukannya dikirim langsung kita bikinkan username dan password. Jadi sasarannya kita ke desa, biar masyarakat itu ketika mengurus administrasi kependudukan, tidak harus, kan tidak semuanya desa dekat ke kantor kecamatan juga ya, masih ada desa yang jauh jaraknya ke kantor kecamatan. Jadi kita untuk pendampingannya langsung ke operator desa. Itu. Sejalan dengan pertanyaan tadi dari Kenny, ada Pemdes Mekar Mukti yang bertanya, akun untuk operator di desa berarti dibuatkan oleh admin si Panduk atau seperti apa? Kalau akunnya dibuatkan oleh kami berdasarkan permintaan dan penunjukan surat tugas, misalnya dari desa Mekar Mukti ditunjuk operator oleh kepala desanya siapa, kemudian biodatanya secara lengkap, nama, nik, kakak, email, dan nomor WA yang aktif. Dikirimkan kepada kami melalui surat dan langsung akan kami berikan akun dan passwordnya. Untuk linknya ada sudah tertera, nanti tinggal diklik, di-download, langsung bisa dioperasionalkan. Semudah itu ya. Betul. Selamat pagi untuk Pemdes Sukaraja sudah berkomentar untuk konsolidasi data supaya cepat linknya yang mana. Yang tadi yang disebutin bisa menghubungi nomor Pak Rudi juga ya. Betul, saya sebutkan kembali dan juga saya ketik ulang nih untuk yang pengen konsolidasi atau mungkin aktivasi nomor NIK 083 824 121 407 ya. Disimpan saja nomornya Bapak Rudi atau ditulisin aja di dalam kurung aplikasi si Panduk gitu ya, biar langsung diproses. Oke, sekarang kita ke desa-desa mungkin ya yang sudah bekerja sama gitu ya untuk menjadi operator si Panduk ini, Bu. Prosesnya dulu ketika pelatihan itu berapa lama dan seperti apa kegiatan pelatihan yang dilakukan kepada operator? Mungkin kan nggak mungkin sejam 2 jam ya, Bu ya. Seperti apa, Bu? Karena pelatihannya kita door to door secara pendampingan, jadi tidak memerlukan waktu yang lama karena langsung simulasi seperti itu. Cuman waktu sosialisasi kan hanya sepintas. Jadi dalam sosialisasi itu mungkin banyak operator yang belum paham ya, seperti karena hanya perwakilan. Nah, kita jemput bola dan tindak lanjut untuk meningkatkan percepatan pelayanan kepada masyarakat. Kita melakukan jemput bola langsung ke kecamatan, mengumpulkan operator desa, membawa laptop, perangkat yang sudah mereka siapkan, yang belum punya user langsung kita bikinkan user dan passwordnya, kita langsung simulasi dan alhamdulillah mungkin karena operator juga sudah banyak yang terbiasa memegang aplikasi-aplikasi di pemerintah Kabupaten Kuningan, ya langsung bisa. Makanya ketika kami cek grafik di si Panduk itu langsung melejit ya Pak Kadis, permohonan melalui aplikasi si Panduk itu langsung meningkat seperti itu, sehingga operator
operator di kami pun kewalahan. Karena langsung antusias ya, karena pasti ini kebutuhannya mudah. Mereka tuh mudah, betul. kemudian juga efisiensi waktu, dan yang terpenting itu gratis kan. Betul itu sekali. Kecuali kalau yang COD tadi sudah ada ketentuan harganya, dan itu langsung COD ke JNE, bukan ke Disduk Capil ya itu. Oke, kita sapa dulu para pendengar di rumah yang sedang menyimak. Selamat pagi ya, Anda masih menyimak program Badami kolaborasi dengan Disduk Capil menyapa masyarakat, dan masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Bapak Yudi dan juga Ibu Santi dari Disduk Capil Kabupaten Kuningan. Ya, untuk Anda para peserta Zoom juga selamat pagi ya, yang masih setia menyimak, terima kasih banyak. Jangan ragu, untuk Anda yang punya pertanyaan silakan tanyakan di sini, langsung dijawab sama Pak Kadis dan juga Bu Kabid ya tentunya. Oke, ada yang bertanya kembali nih ya, terima kasih banyak yang sudah bertanya. Desa Cilimus kali ini, fungsi dari pemadanan data yang kemarin sudah dilakukan ke masing-masing kecamatan itu apa ya? Soalnya hampir tidak ada data yang berubah. Silakan. Silakan Pak. Pemadanan data itu dilaksanakan oleh bidang PIAK. Oke. Jadi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di bawah pimpinan Ibu Ina. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah jangka pendek adalah untuk database di desa masing-masing. Karena punten selama ini desa banyak kehilangan data. Karena apa? Karena ketentuan Perpres nomor 96 tahun 2018, kepindahan penduduk tidak perlu pengantar RT RW desa dan kecamatan. Ini penyebabnya. Jadi tapi bukan kami kependudukan, karena ini Perpres, aturan dari Presiden. Sehingga masyarakat pindah itu langsung ngurus di Disduk Capil, tidak lapor ke desa. Sehingga desa. Nah, ini pemadanan data itu tujuan pertamanya adalah supaya desa memiliki database yang up to date. Betul. Kemudian yang kedua, 2024 kita akan ada pemilu dan pilkada. Betul. Sehingga dibutuhkan data-data yang mutakhir, data yang up to date, khususnya berusia di atas 17 karena mereka terkait dengan hak pilih. Itu maksudnya untuk pemadanan data yang sekarang ini. Iya, betul sekali. Pastinya banyak fungsinya ya untuk Bapak siapa nih, jadi Desa Cilimus ya. Kalau misalkan tidak ada perubahan berarti memang mungkin desanya sudah update ya, seperti itu. Dan mungkin ada beberapa desa yang belum update, jadi bisa memperbaiki datanya seperti itu ya, biar bisa sama dan juga sinkron, apalagi menghadapi pemilu 2024. Wah, ini pasti kalau mau pemilu itu suka rame nggak sih Pak, kepengurusan KTP pasti akan meningkat ya Bu? Iya. Seperti apa kesiapannya nih untuk menghadapi pemilu? Kesiapannya saat ini kami punya inovasi yang namanya Pusaka U17. Pusaka U17. Itu udah launching apa gimana? Sedang. Besok kita begitu anak-anak sekolah masuk lagi, sekarang kan lagi libur semester ya. Begitu masuk, kita akan masuk ke sekolah-sekolah SMA dan SMK. Wow, programnya disebut Pusaka U17. Perekaman untuk siswa yang berusia 17. Jadi mereka ini adalah sebagai nanti mungkin pemilih pemula. Ya, betul. Nah, ini kita akan datang ke sekolah-sekolah untuk itu. Jadi langkahnya kita mulai dari tahun 2022 bulan Juli ini. Padahal pemilunya nanti 2024. Jadi kita persiapan dari sekarang. Betul. Oke, Pusaka U17. Ya, boleh kasih gambaran sedikit mungkin Pak, nanti teknisnya seperti apa? Apakah akan ada perekaman langsung di sana atau apa data yang diambil di sekolahnya nanti? Jadi kami nanti ke sekolah itu akan melakukan perekaman KTPL bagi seluruh siswa. Di bawah 17 tahun. Di atas 16. Jadi yang usia 16-17. Nah, bila mana sudah masuk 17, maka selain perekaman KTPL saat itu juga akan dicetakkan langsung KTP-nya. Sebagai hadiah ulang tahun. 17 tahun ya. Nah, tapi kami hanya bisa mencetak KTP setelah usia 17. Iya. Jadi bagi yang mereka 16 tahun direkam aja dulu. Direkam dulu datanya, pencetakannya nanti pas ulang tahun 17. Jadi nanti nggak usah perekaman lagi ya Pak ya? Nggak usah. Jadi kami akan melakukan perekaman dari sekolah ke sekolah. Kita akan touring lah.
dari sekolah ke sekolah untuk melakukan program Pusaka U17 ini. Oke, berarti itu pergerakan pertamanya kita sudah ada list sekolahnya atau sekolah-sekolah bisa mengajukan permintaan, Pak? List kita ada, tapi terkait jadwal itu sekolah bisa mengajukan. Oke. Terkait jadwal. Tapi kami punten mungkin nanti kita akan ambil di SMK 3 Kuningan karena itu sekolah yang paling banyak siswanya. Sekali itu ya. Itu insya Allah nanti Pak Bupati dihadirkan di sana. Oke. Untuk launchingnya lah. Oke. Berarti bocorannya Pak launchingnya ada. Untuk launchingnya tentunya. Nanti kita bakal kupas lebih jauh lagi mengenai Pusaka U17 ya, Mani Megasora. Karena jangan sampai bocor banyak karena belum launching. Oke, terima kasih buat yang sudah bertanya. Mani Megasora, sekali lagi kita membuka lebar-lebar untuk Anda yang ingin bertanya ya, karena ini waktunya sangat panjang sekali, luar biasa loh. Dan ini yang luar biasanya lagi untuk para peserta Zoom pagi hari ini yang menyimak, Anda nggak cuma mendapatkan informasi langsung saja, tapi setelah acara juga Anda akan mendapatkan sertifikat ya untuk bukti bahwasannya Anda telah mengikuti acara Zoom meeting Badami kolaborasi dengan Distrik Capil menyapa masyarakat Kabupaten Kuningan tentunya. Oke, kalau berbicara mengenai tadi Pak, banyak sekali tentunya U17 ya, usia yang 17 yang baru gitu kan. Ada nggak sih Pak kendala-kendala ketika mengarahkan mungkin ya masyarakat yang baru berusia 17 biar cepatan ngurus KTP gitu ya. Ada nggak yang suka telat-telat gitu kan, 18 tahun mungkin baru KTP atau seperti apa sekarang nih, karena sudah banyak program juga kan ya yang mensinkronkan ya, dan mungkin KIA dan lain sebagainya. Iya. Terima kasih. Kendalanya ya merantau. Tidak seluruh anak yang berusia di bawah 17 itu berada di Kota Kuningan. Oke. Jadi mereka punten yang tidak melanjutkan ke SLTA itu biasanya mengikuti orang tua berdagang di Jakarta, berdagang di Bandung, di Yogyakarta, di Surabaya dan lain sebagainya, di kota-kota besar. Nah, mereka itulah punten, karena kami juga dulu pernah di lapangan bekerja. Jadi mendingan istilahnya ikut kerja di Elang. Di Elang itu tempat dagang rokok. Karena 6 bulan punya motor. Kalau sekolah hilang motor. Jadi untuk biaya itu kan menjual motor. Jadi kalau berdagang dapat motor. Itu ada sebagian yang berpikirnya masih ke sana seperti itu gitu. Jadi betul, sehingga ya itulah kesulitan kami karena mereka yang berada di luar Kuningan kemungkinan di daerah kotanya juga tidak bisa mengurus perekaman gitu karena KK dan KTP-nya kan masih di Kuningan. Karena pengurusan dokumen kedudukan asasnya adalah asas domisili, bukan asas peristiwa. Jadi domisili itu artinya harus sesuai dengan alamat yang ada di KK dan di KTP. Jadi kalau misalnya anak yang belum 17 belum punya KTP. Mungkin juga belum punya KIA. Tapi di KK ada. Nah, alamat KK itulah yang dipakai. Jadi asas domisili itu dilihatnya dari KK-nya itu ya, Pak. Patokannya seperti itu. Baik. Mani Megasora, silakan kembali diundang nih. Rio sering-sering mengundang bertanya biar nggak malu-malu gitu ya. Karena rugi kalau nggak bertanya ya. Pagi hari ini ada 2 narasumber kita yang sangat kompeten sekali tentunya. Ada Pak Kadis dan juga ada Bu Kabid ya yang memaparkan sangat-sangat luar biasa mengenai si Panduk ini. Rio pengen tahu Pak, pertama kali Distrik Capil meluncurkan si Panduk gitu ya. Seperti apa respon dari pemerintah daerah Kabupaten Kuningan mengetahui ada inovasi program si Panduk ini, Pak? Ya, alhamdulillah program si Panduk sebagaimana tadi dijelaskan kita launching 1 April 2021. Nah, kemudian pada tanggal 4 Juni kami meluncing program-program yang lain. Panutan, Paduka, Paturai, kemudian si Kuda Cepat bertempat di Hotel Purnama Cigugur. Alhamdulillah dihadiri oleh pejabat semua, Bupati, Wakil Bupati, Sekda hadir di acara itu. Nah, kami sampaikan bahwa seluruh program yang di launching hari ini itu
terkait dengan Sipanduk yang di-launching tanggal 1 April yang lalu. Nah, Pak Bupati responnya sangat baik karena memang Sipanduk inilah yang mempermudah, mempercepat dan tanpa tatap muka, sehingga penyebaran COVID saat itu bisa sangat ditekan dengan program ini. Luar biasa. Berarti Sipanduk ini yang paling tua ya Pak ya di antara program-program yang lainnya. Yang paling tua mungkin di tahun 2020 ada lagi. Full PPS itu ya. Paket layanan untuk pensiun PNS. Tapi Sipanduk ini lahirnya September 2020. Nah, kemudian yang lahir pertama di 2021 sebenarnya adalah Pature. Kerjasama antara Dukcapil dengan Pengadilan Agama. Jadi mengurusi yang bercerai. Tapi ini sepertinya program yang baik, tapi kurang diminati. Karena perceraian itu kan di agama juga dihindari. Jadi memang kurang berkembang gitu. Tapi kami ada programnya ya. Ada programnya untuk yang bercerai. Betul. Hari ini tetap kita layani. Tentu nah, saja kemudian Sipanduk itu ya yang kedua karena itu Pature di bulan Maret. Sipanduknya di 1 Aprilnya. Gitu. Nah, Sipanduk yang mengawali semua program menjadi lebih hidup lagi ya Pak ya. Oke, kita sapa dulu nih. Saya sering-sering lihat Zoom ya, barangkali ada yang mau bertanya kembali itu kan. Nah, ada lagi yang bertanya nih Pak. Maaf Pak Kadis mau tanya, supaya data di desa itu valid sama sesuai dengan data yang ada di catatan sipil, gimana cara dan solusinya? Nah, silakan Ibu atau Bapak yang bisa menjawab. Ya, terima kasih. Yang pertama adalah proses pemadanan yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, mulai bulan awal Juni, kemudian nanti Juli, dan terakhir itu 12 Agustus. Nah, terakhir 12 Agustus ini seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kuningan kami akan samakan dulu datanya, data awalnya. Nah, berikutnya kami akan memperoleh data up to date itu di semester 2 2022 bulan Desember. DKB 2. Ya, jadi DKB 2 itu kan. Nah, setelah DKB 2 kami akan kirimkan juga ke desa-desa. Jadi nanti desa bisa menyesuaikan datanya. Jadi insya Allah ketika kami punya update baru dari kementerian, kami juga akan berkomunikasi dengan desa kelurahan untuk mempersamakan. Jadi kami itu diberikan data update-nya itu setahun 2 kali. Semester 1 dan semester 2. Nanti semester 2 kita akan garap lagi. Berarti dari desa ke Dukcapil ke pusat, kemudian nanti nunggu lagi update, merespon kembali, dan di situ ke desa kembali memberitahukan. Kalau boleh tahu prosesnya berapa lama tuh Pak? Kalau misalkan ada permohonan pemadanan data gitu Pak? Pemadanan data kami dalam sehari itu targetnya 1 kecamatan Pak. Jadi 1 kecamatan selesai. Jadi kami datang ke kecamatan-kecamatan. Kami datang ke kecamatan-kecamatan itu update langsung dengan yang paling banyak mungkin kecamatan Ciawi kayaknya 24 desa ya. 24 desa itu kita update. Pemadanan data tadi disebutkan ya Pak. Kemarin itu seperti apa sih Pak pemadanan itu desa mendaftarkan atau ada himbauan wajib dari kami pemadanan data ini kan berawal dari sosialisasi DKB 2 tahun 2021. Kami melakukan pertemuan di 4 titik di bulan April 2022 di 4 titik. Nah, di 4 titik ini kami bertemu dengan semua desa dan kelurahan. Tapi saat itu hanya informasi lisan saja. Jadi tidak masuk ke teknis. Nah, pemadanan yang sekarang dilakukan itu adalah data yang dimiliki desa, apapun datanya, berapa elemen data yang dimiliki desa akan dipadukan dengan data kami, data yang dari kementerian dengan 33 elemen datanya. Jadi sama. Jadi misalnya desa hanya punya 3 elemen data saja. Misalnya nomor induk, kependudukan, nama, dan alamat. Kami punya 33. Jenis kelamin, nama orang tua, status pendidikan, status pekerjaan, status perkawinan. Dipadukan. Dari NIK
yang ada di desa dan NIK yang ada di kami. Nah, ini sementara ini tidak seluruhnya seperti yang disampaikan Cilimus. Tadi alhamdulillah Cilimus kalau tidak ada perbedaan. Iya, betul. Tapi di desa-desa lain masih ditemukan perbedaan. Data tidak ditemukan. Iya. Nah, gitu. Kemarin juga kami dikomplain oleh Desa Jalaksana. Kenapa, Pak? Jadi, Pak, katanya perbedaannya cukup lumayan, Pak. Saya bilang berapa? 1000-an kata si Pak. Wow. Saya cek benar nggak 1000? Tanya. Benar 1000 perbedaannya Jalaksana? Ah, enggak, Pak. 1246. Bedanya, Pak. Kenapa, Pak? Karena memang penduduk Jalaksana 7.000-an, Pak, banyak gitu. Betul. 7.000. Kalau misalnya tidak ditemukan, mungkin mereka punten sedang merantau sehingga tidak mengupdate datanya, bisa jadi kan gitu. Ya wajar lah ada 7.000, 1.246 tidak sesuai. Jadi gimana, Pak? Ya berat lah, Pak, kami ke lapangan. Ya iya. Saya bilang Bagjaning Awak selaku pengurus desa, aparat desa harus mendata warganya. Ini yang tidak ditemukan itu kenapa? Apakah sudah meninggal, ataukah sudah pindah, ataukah nomor NIK-nya punten tidak memenuhi syarat Dukcapil. Syarat di Dukcapil itu kan NIK semua angka jumlahnya 16. Tapi angka itu kan tadi ada artinya. Betul. 0. Ada artinya. Di Dukcapil 0 jadi tidak berarti bila mana 0 itu posisinya paling ujung di belakang. Oke. Jadi di Dukcapil itu tidak ada istilah angka 0 yang paling belakang. Pasti ada 1, 2, 3, 4 ya gitu. Jadi kalau 0 itu salah kan? Nah, makanya harus ditemui penduduk itu. Yang sebenarnya NIK-nya berapa? Lihat di kakaknya. Oh, kalau misalnya 1, ya tinggal direvisi oleh perangkat desa, kemudian dilaporkan kepada kami. Gitu. Jadi nanti datanya tadi tidak ditemukan menjadi ditemukan. Berarti kalau banyak kasus seperti itu, penting untuk masyarakat juga menyadari pentingnya komunikasi ya Pak. Barangkali mau keluar kota atau mau pindah harus laporan ke desa ya. Kemudian juga punten harus ada kesadaran untuk administrasi kependudukan. Makanya kami punya tagline di pusat GISA, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Jadi si masyarakat itu harus aktif ketika terjadi perubahan elemen di keluarganya, segera lapor. Misalnya anak yang tadinya SD lulus pindah ke SMP, itu kan udah ada perubahan status pendidikan. Betul. Segera laporkan. Anaknya tadinya masih lajang, belum bekerja, ternyata sudah bekerja, laporkan. Bekerja di mana. Kemudian menikah, laporkan. Jadi perubahan elemen data itu harus karena kami kependudukan tidak punya radar untuk melihat peradaan tanpa masyarakat lapor. Betul. Gitu. Berbeda dengan zaman dulu mungkin mau menikah aja persyaratan dan lain sebagainya itu terpisah-pisah ya Pak. Sekarang sudah ada kemudahan ya dengan program-program untuk menikah ada programnya apa. Langsung dapat surat apa aja gitu kan Pak, banyak. Jadi ini yang harus dimanfaatkan. Itu daftarnya kan di KUA. Jadi pada saat daftar kawin ke KUA, nanti diarahkan oleh pihak KUA untuk masuk program Paduka. Persyaratan dipenuhi KK KTP yang lama, nanti kami berikan 5. 3 KK, 2 KTP. 3 kakak siapa? Kakak orang tua, kakak mertuanya, kakak pengantinnya, dan 2 KTP pengantinnya. Jadi 5 program. Jadi mintanya bukan hanya merubah administrasi kependudukan, 1 mau nikah, tapi kami beri banyak. 5. Jadi sekalian diurusin juga kakak yang lainnya. Nah, itu dia Manibagaser. Pokoknya semua program yang ada di Dukcapil bisa Anda manfaatkan tentunya ya untuk segala macam surat-surat kependudukan ya. Tentunya jangan sampai Anda melewatkan ini kan ini sangat-sangat bermanfaat dan juga sangat membantu dan memberikan kita kemudahan dalam setiap prosesnya. Oke, Bapak dan juga Ibu, nggak terasa waktu bentar lagi mau sudah selesai ya. Kita ada 6 menit ke depan. Barangkali Ibu Santi atau mungkin Bapak ada yang pengen disampaikan kembali, himbauan atau mungkin informasi-informasi yang tadi luput dari pertanyaan atau obrolan kita ya,
bisa disampaikan Pak untuk closing statement pagi hari ini. Mungkin dimulai dari Ibu Santi dulu ya Bu. Silakan Bu Santi. Terima kasih Kang Rio. Ini tadi pembahasan kita mengenai Sipanduk, yaitu Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan, dan Sipanduk ini terdiri dari Sipanduk mandiri untuk kolektif masyarakat masing-masing bisa dipergunakan, kemudian juga untuk desa ataupun mitra. Dan cara mendapatkan username-nya pun sangat mudah. Untuk dari desa silakan ajukan surat kepada kami, nanti kita kasih username dan password, begitu juga untuk mitra. Nah, untuk masyarakat sendiri apabila mendapatkan kendala bisa menghubungi operator kami untuk langsung aktivasi dari Sipanduk. Kenapa Sipanduk itu penting? Karena lebih menghemat waktu, efisiensi biaya, dan semua pelayanan yang masyarakat Kuningan butuhkan itu akan segera kami proses dan kami berikan, bisa langsung lewat kantor ataupun dikirim langsung ke rumah. Seperti itu, Kang Rio. Oke, terima kasih Bu Santi. Cukup Ibu? Cekap. Oke. Dengan Sipanduk ulah hilapnya. Sipanduk ulah hilap ya, memberikan banyak kemudahan. Berikutnya. Cukup dengan ujung jari ya Pak. Oke, sekarang kesempatan kepada Pak Yudi untuk memberikan closing statement-nya pagi hari ini sesuai dengan tema mungkin ya Pak, sosialisasi dan juga implementasi aplikasi Sipanduk. Mangga Bapak. Terima kasih. Tadi kalau Ibu Santi mengarahkan ke pelayanan kolektif desa, saya mungkin ke level kedua, yaitu masyarakat umum. Oke. Nah, kepada masyarakat umum, silakan pergunakan Sipanduk ini untuk melakukan gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Setiap perubahan di elemen data yang ada di keluarga masing-masing, segera laporkan melalui Sipanduk. Ya, lebih mudah, cepat, dan gratis. Jelas-jelas gratis ya Pak ya. Kalau pulsa, wayahna. Ini harus menggunakan kuota. Tapi kan itu hanya sekian persen, karena tanpa Sipanduk juga sebenarnya kan kuota pasti harus dibeli karena Pak. Nah, kemudian juga yang selanjutnya dengan Sipanduk silahkan mengajukan misalnya elemen datanya perubahannya hanya tadi di perubahan misalnya ada tambahan anggota keluarga karena kelahiran, kan di situ mintanya akta kelahiran, tapi kami insya Allah akan berikan 3. Kakaknya diperbaharui, si bayi itu juga akan menjadi anggota keluarga, masuk dapat juga nih, kemudian juga dapat akta lahir, kemudian dapat KIA. Jadi ada 3 gitu. Jadi dengan sekali pijit gitulah istilahnya, sekali buka Sipanduk, proses perubahan elemen data akan dapat 3-in-1. Gitu. Terima kasih Kang Rio itu. Terima kasih banyak untuk Pak Nugraha selaku Kadis Dukcapil Kabupaten Kuningan dan juga Ibu Santi Ratnasari selaku Kabid Pemanfaatan Data dan juga Inovasi Pelayanan atau PEDIP di Dukcapil Kabupaten Kuningan ya. Dan juga terima kasih Rio menyapa untuk seluruh peserta Zoom pagi hari ini. Jangan lupa Anda jangan sampai lupa ya untuk mengisi daftar hadir dan juga mengisi daftar untuk pembuatan sertifikat karena pagi hari ini untuk ada yang menyimak semuanya akan dapat sertifikat. Harus diingatkan email Kang. Email. Soalnya ada yang lupa. Ke kami, isi daftar hadir ya. Emailnya diisi, saya nggak dapat isi, nggak ngisi aja. Hanya ke Kang Aya, ya kami kirim ke mana. Jadi emailnya juga seluruh peserta job silakan dilampirkan juga alamat emailnya karena ini kan berupa data gitu ya, harus dikirim lewat email ya, jangan sampai kita kirim ke rumah-rumah nih ya. Terima kasih juga para pendengar di rumah yang sudah menyimak 89.8 dan tentunya kami juga mengingatkan selalu menyimak program Badami kolaborasi dengan Disdukcapil menyapa masyarakat Kabupaten Kuningan yang tentunya akan selalu hadir di ruang dengar Anda dan memberikan informasi yang sangat update dari Disdukcapil Kabupaten Kuningan perihal semua masalah kependudukan tentunya. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Santi, Pak Yudi yang sudah hadir, sehat selalu dan sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih Mega Suara, Rio Dirgantara pamit, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega Suara FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Nugraha, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan ini mengucapkan selamat kepada Radio Mega Suara FM, yang mana pada saat pandemi COVID ini tetap melaksanakan penyiaran
memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Kuningan, umumnya masyarakat di Indonesia. Besar harapan kami ke depan untuk tahun 2022 kami bisa bekerja sama dengan Mega Suara untuk menginformasikan program-program administrasi kependudukan, khususnya program-program inovasi yang ada di Kabupaten Kuningan. Ada 8 inovasi yang ada di kami, mudah-mudahan ini bisa diinformasikan melalui Mega Suara. Sebagai warga Kabupaten Kuningan, hari ini saya tetap merasa bangga dengan Mega Suara. Selamat kepada Mega Suara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Network, Mega Suara.